semuanya, jadi selamat datang di YouTube channel aku. Ini tuh video pertama kali banget aku bikin video di YouTube. Yang Karena bener. kenapa aku tuh lagi tertarik sama topik yang lagi booming sekarang banget ini, yaitu SNBT. Ya. Aku mau kenalin diri dulu. Oh, sebenarnya nggak penting. Cuman kayak ya udah. Aku itu Diva dan aku lulusan 2023 dan tahun ini aku tuh baru banget lulus. Terus alhamdulillah aku udah dapet PTN yang aku mau, yaitu di Undip. Pasti kalian juga, terutama ya angkatan 24 atau 25, itu pasti kalian udah ngeliat kan gimana reaksi kakak-kakak kita di sosial media, TikTok, terus Instagram juga ngebagiin gimana perasaannya mereka tuh bisa diterima di PTN yang mereka mau gitu. Nah, di sini aku bakal kasih tips and trik gimana caranya bisa lolos SNBT dan bisa dapet skor di atas 600. Sebenarnya 600 itu gak bisa dibilang tinggi banget, cuman itu tuh udah bagus, masa udah tinggi gitu loh. Nah, jadi langsung aja kita ke tipsnya. Jadi, hal pertama yang paling penting itu sering latihan tryout. Aku tuh gak ngerekomendasiin buat latihan-latihan soal gitu, enggak. Aku tuh lebih ngerekomendasiin buat latihan tryout. Kayak, kan sekarang itu zaman udah makin maju ya, jadi makin banyak platform yang ngadain TO gratis dengan kayak ngikutin syarat-syarat aja gitu. Kayak, itu nanti juga mudah, bukan yang susah gitu. Tapi jujur ya, aku itu di sini tuh bimbelnya ini nih. Ini sumpah nih no endorse nih. Ya benar, Nurul Fikri. Tapi di luar itu juga aku masih kayak ikut-ikut TO gitu. Nah, di bimbel aku ini sih dia ada namanya aplikasi sekolah. Nah, dia ini tuh sering banget ngadain tryout gratis yang bisa kalian ikutin. Nah, caranya itu bukan cuman kalian ngikutin sekedar tryout gitu, enggak. Jadi kan setiap tryout itu pasti 2 atau 3 hari kemudian itu bakal keluar hasil, bakal keluar skor, bakal keluar pembahasan gitu kan. Nah, si pembahasan ini tuh jangan cuman kalian kayak baca, tapi kalian tulis. Nih, kalian lihat ya, binder aku tuh isinya cuman review soal PO gitu, bener-bener semua. Ya pokoknya itu tuh isinya cuma pembahasan yang ada di TO. Pokoknya cara ini tuh ampuh. Kenapa? Karena dengan kalian mereview lagi soal yang udah pernah kita kerjain itu bakal hafal gimana caranya bisa dapet ini gitu. Kayak ya udah, nanti pas kalian ngerjain tuh kalian udah tahu kayak gini caranya kemarin di pembahasan gitu guys. Terus aku juga pengen ngasih tahu sebenarnya bukan cuman si platform yang aku biasa kerjain ini, kayak masih banyak kayak terus kayak apa sih yang kemarin tuh ya apa gitu. Itu mereka juga sering banget ngadain TO, walaupun emang kalau mau sering-sering sih harus berbayar ya. Paling berbayar juga masih masuk lah di kantong pelajar gitu. Makanya aku nyaranin kalian buat latihan TO gitu. Sekarang nomor 2 ini itu tuh menurut aku nggak tahu ya, ini tuh bakal masuk nggak di kalian. Kalau menurut aku sih gini, kan ada 2 tipe orang. Satu itu nekat, satu itu realistis. Maksudnya realistis gimana kak gitu? Realistis itu kayak ya udah, skor kita segini, kita masuknya ke sini. Itu bukan yang kayak Dengan skor kita segini kita mau maksa nih mau masuk ke sini, kan itu nggak bakal bisa kan. nah mau gak mau cari prodi yang masuk dengan skor kita ini gitu guys. Nah kalau misalkan yang kedua itu kan nekat itu yang tadi aku bilang, skor kita segini kita tuh pengen ngambil prodi ini, bener-bener harus banget kita dapetin, kan kita pilih di UTBK nanti. Kalau UTBK ini kan milih 2 pilihan kan, satu pilihan yang paling ketat, yang kedua ini tuh yang di bawahnya gitu. Aku itu tipe yang satu nekat, satunya realistis. Maksudnya satu nekat gitu gimana? Jadi satu ini prodi yang aku mau. Kalian tuh pengen banget dapet gitu. Ini satu.
yang kedua ini tuh aku ini skor aku segini tuh bisanya masuk kemana gitu. Kalian tuh bisa banget dapet dari info-info Twitter atau Instagram. Kenapa aku nyaranin gitu? Karena misalkan dengan skor kalian 500 atau 550-an itu kan gak mungkin kan egois gitu mau milih dua-duanya itu yang susah pilihannya. Kayak gitu juga sebenarnya boleh, cuman kalau misalkan kalian gak manfaatin kesempatan yang lain itu kayak rugi di kalian juga gitu gak sih? Aku juga mau ngasih tahu pokoknya tuh jangan salah nempatin pilihan gitu. Kalian tuh bisa kayak cari-cari dulu nih daya tampung si prodi ini di univ ini gimana, peminatnya gimana. Kalau aku sih kemarin naruhnya yang nomor 1 itu dia itu susah. Aku bisa bilang ini susah karena peminatnya banyak, daya tampungnya juga nggak terlalu gede, nggak terlalu besar gitu. Sementara yang pilihan kedua ini itu dia peminatnya nggak terlalu banyak, cuman daya tampungnya tuh gede, besar ini yang diterima itu. Jadi akhirnya kemarin itu aku keterima di pilihan 2 guys. Sekarang aku mau ngasih tau yang nomor 3. Yang nomor 3 ini sebenarnya kelihatan sepele, cuman ini tuh penting banget gitu loh. TO itu kan banyak, gak cuman sekali kan pasti. TO pertama sampai TO berapa. Jadi tips aku itu target skor. Tapi ini ya catatan, targetnya itu jangan langsung yang kayak tinggi gitu, jangan. Jadi Aku tuh awal-awal targetnya cuma kayak 500. 500 itu dapetinnya tuh susah guys. awal-awal itu 500. Nah, setelah 500 ini tuh nyampe nih, aku dapet nih target di. Nah, itu tuh aku naikin target aku jadi 550. Nah, setelah 550 ini dapet, aku tuh naikin lagi nih. Sempet langsung ke 610. Dan aku tuh salah di situ. Aku karena terlalu ambisius buat ngejar skor segitu, malah justru aku tuh turun, guys. Jadi turun lagi tuh ke bawah 550 sekitar 540, 530 gitu. Nah, setelah itu aku tuh tahu kayak oh salah nih, targetnya tuh terlalu tinggi gitu. Aku kan UTBK kan gelombang kedua ya, 3 hari sebelum hari terakhir UTBK, tanggal 27 aku inget banget. Tanggal 25-nya itu tuh aku masih TO. Hasilnya apa kalian tahu? Turun. Itu kenapa? Karena itu stres. Stresnya tuh bikin kayak bentar lagi gue UTBK nih, kayak takut gitu. Salah, harusnya tuh nggak usah kayak stres, nggak usah takut gitu. Kayak ya udah nanti tuh UTBK ngerjain pulang udah. Sekarang kita bahas nomor 4. Nomor 4 ini itu paling penting dari 3 yang lain tadi, yaitu doa sama restu orang tua. Kalian tuh jangan asal kayak milih aja gitu. Kalian tuh sebelum finalisasi itu tanya dulu nih ke ibu atau ayah kalian kayak boleh nggak, atau kayak minta doa gitu lah intinya. Baru kalau misalkan udah oke nih boleh, kalian bisa lanjut finalisasi. Nah terus besok-besoknya itu kalian juga nggak boleh lupa sama yang namanya ibadah. Kan aku tahu ya di Indonesia tuh nggak cuma Islam doang, banyak gitu. Jadi aku makanya ngomongnya itu ibadah bukan sholat gitu. Nah kenapa aku tuh bilang ini, karena apa ya, kalau kitanya nggak ibadah, Tuhan tuh gimana mau tahu apa mau kita. Sementara kitanya diem aja, kitanya cuman kayak belajar tapi lupa gitu doa sama yang nyiptain kita gitu. Makanya aku nyaranin banget ke kalian itu tuh buat sholat tahajud. Kalau Islam ya, sholat tahajud terus kayak nazar gitu loh, bernazar. Kalau aku sih kemarin adalah nazarnya itu nggak perlu aku kasih tau. Cuman itu sih kalau juga kalian tuh bakal nemu doa gitu. Terus biasanya H-7 itu udah ada istighosah. Itu tuh online. Bener-bener aku tuh ikut istighosah tuh online. Nemu aja gitu dari Instagram. Yang nomor 4 ini menurut aku ya paling penting guys. Kayak jangan lupa. Biasanya pengumuman itu kan udah dikasih tahu kan dari jauh-jauh hari, kayak tanggal berapa gitu. Nah kalian itu jangan lupa H-3 atau H-4 itu tuh minta maaf ke semua orang, kayak maafin gitu kalau misalnya punya salah gini. Pokoknya ya jangan musuhan lah sama temen gitu, saling doain aja gitu. Terus kalau misalkan diterima alhamdulillah, tuh kalau misalkan enggak juga kan gak boleh nyesel. Sebenarnya nangis boleh, cuman gak usah berkepanjangan, karena itu juga kan udah usaha kita udah segitu gitu lah, maksudnya udah ngeluarin usaha kita sebaik mungkin tuh guys. Kayaknya udah ya, cukup segitu aja. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain tuh boleh banget
tanya di komen. Oke, nanti aku bakal jawab satu persatu. Terus juga kalau misalkan ada kalian yang request minta aku bikinin video apa juga boleh. Kalau aku bisa nanti aku bikinin videonya karena aku tuh seneng banget. So ya udah gitu aja. Pokoknya kalau misalkan kalian suka sama video ini, tuh jangan lupa like, terus juga komen, abis itu subscribe, nyalain lonceng juga jadi tahu kapan nih aku upload video baru lagi gitu. Aku juga mau doain buat kalian semua angkatan 2024 atau 2025 yang udah nonton video ini tuh, semoga kalian tuh bisa lolos SNBT dengan tips dan trik dari aku ini.